lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YIA Piaut Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dengan mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah bahas terkait dengan macam-macam metode penelitian. Kali ini kita akan kupas satu-satu terkait dengan metode penelitian kualitatif. Apakah metode penelitian kualitatif? Kita ikuti kegiatan perkuliahan pada malam ini. Pada penelitian kali ini kita akan bahas terkait dengan penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat dinamis. Masalahnya bisa tetap, berubah, bertambah, atau ganti. Kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan masalah. Masalah adalah ketimpangan antara harapan dan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya, ada suatu penelitian yang terkait dengan media pembelajaran, harapannya adalah dapat meningkatkan hasil belajar anak. Ternyata setelah guru menerapkan media pembelajaran tersebut, hasil belajar anak ternyata tidak ada peningkatan. Nah, di sini justru malah ada penambahan masalah, di mana sebelum diterapkan media pembelajaran tersebut dan sesudahnya justru malah tidak meningkatkan motivasi belajar anak, berarti adanya tambahan masalah baru. Yakni di mana masalahnya awalnya tidak termotivasi saat berada di kelas, tapi dengan adanya media pembelajaran yang terbaru justru menyebabkan timbulnya keributan di dalam kelas. Nah, itulah yang disebut dengan penambahan masalah. Jadi akhirnya ada dua masalah, yang seharusnya tadi masalah itu hanya satu dan akhirnya muncul masalah yang kedua. Jadi ini cocok sebagai contoh dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis atau metode yang digunakan, yakni ada 5. Yang pertama, case study atau studi kasus. Lalu ada grounded theory atau teori grounded, ethnography studies atau studies grafik, phenomenological studies atau studi fenomenologi. Yang kelima, konten analisis atau analisis konten. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Yang pertama adalah studi kasus. Penelitian studi kasus dapat dilakukan pada kesatuan sistem. Penelitian ini bisa berupa program, kegiatan, atau peristiwa. Studi kasus adalah penelitian yang diharapkan dalam menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman. Jadi, studi kasus ini kita fokus pada satu kesatuan sistem. Contohnya begini, sebuah sekolah memperoleh banyak prestasi di bidang pendidikan, baik dalam bidang akademik, olahraga, ataupun kebersihan, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Prestasi itu diraih ketika dipimpin oleh seorang ibu yang menjadi kepala sekolah diangkat dari salah satu guru yang ada di sekolah tersebut. Ibu itu biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu hal yang menonjol darinya. Namun ibu itu terkenal dengan seorang guru yang tekun dan tidak suka menonjolkan diri. Model kepemimpinan itu bisa dijadikan studi kasus. Kenapa itu bisa terjadi? Jika peneliti dapat menemukan atau menggali model kepemimpinan kepala sekolah tersebut, maka akan banyak diperoleh pelajaran yang dapat kita ambil dari model kepemimpinan ibu tersebut. Contoh kasus ini bisa diteliti oleh mahasiswa bidang manajemen pendidikan. Yang kedua adalah metode grounded theory atau teori grounded. Pada penelitian grounded theory ini mengarahkan kepada penemuan dan penguatan teori. Pada penelitian grounded theory ini banyak diaplikasikan pada penelitian
antropologis. Yang ketiga terkait dengan metode penelitian kualitatif terkait dengan studi etnografik. Pada penelitian studi etnografik ini menginterpretasikan pada budaya, kelompok sosial, dan sistem. Proses penelitian etnografik dilakukan di lapangan, melakukan observasi dan wawancara. Dalam setiap kesempatan kegiatan dalam menemukan hasil wawancara dan benda-benda. Keempat adalah studi fenomenologis. Studi ini berusaha untuk mencari pengalaman, konsep, dan pendapat terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari fenomenologis adalah mencari atau menemukan makna pengalaman dari hidup tersebut. Misalnya pada penelitian HIV atau AIDS, penelitian kita mengarahkan kepada adanya diskriminasi pada pengalaman hidup yang mengidap penyakit HIV atau AIDS. Yang terakhir adalah konten analisis atau analisis isi. Dapat digunakan dalam menganalisis semua bentuk komunikasi. Misalnya surat kabar, berita radio, iklan televisi. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan metode analisis isi. Biasanya penelitian ini berdasarkan waktu atau aktivitas tertentu. Misalnya dalam penelitian surat kabar objektif yang konflik politiknya 5 tahun terakhir. Di sini objek yang akan diteliti berdasarkan objektifnya. Tingkat keobjektivitasannya harus dicari standarnya atau ukuran-ukurannya.